Pelaku pembunuh bocah di Bekasi sudah ditinggal istri dan anak akibat sering cekcok. Terduga pelaku pembunuh bocah perempuan di Bekasi tinggal sendiri akibat ditinggal istri dan anaknya. Pelaku berinisial DD yang menurut warga RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi sudah tinggal sendiri sejak awal 2023 lalu. Kemudian warga juga mengungkap, DD jarang keluar rumah dan bersifat tertutup terhadap tetangganya di RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi. DD sendiri sudah tinggal di lingkungan tersebut cukup lama, sekitar 20 tahun. Umah tetangga DD mengatakan, pelaku sejak sekitar awal 2023 hidup sebatang karang setelah anak istrinya pergi. Dulu sama istri dan anak, terus anaknya kabur, emaknya kabur, terus dia tinggal sendirian, kata Umah, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024. DD memiliki dua anak yang sudah dewasa, mereka memilih mengikuti jejak sang ibu yang minggat dari rumah. Umah menuturkan, biduk rumah tangga DD dan istrinya memang tidak baik-baik saja lantaran sering cekcok. Bahkan parahnya, DD pernah mengancam membunuh istrinya menggunakan celurit ketika cekcok masalah rumah tangga. Sering cekcok, pernah sampai ngancam istrinya mau dibunuh, tetangga juga sampai misahin karena istrinya minta tolong, ucapnya. Selama puluhan tahun tinggal, DD juga jarang bersosialisasi dengan tetangga dan cenderung mengurang diri di rumah. Tetangga terdekat kediamannya bahkan tidak begitu mengenal DD secara personal, termasuk Umah yang hanya kenal sebatas saja. Enggak pernah keluar, di dalam aja, kalau habis dari luar pulang langsung masuk aja, jelas dia. Saking tidak akrab dengan tetangga, latar belakang pekerjaan DD pun tak banyak yang tahu persis. Umah mengaku, pernah mendengar informasi terkait DD yang bekerja sebagai sopir angkot dan montir panggilan. Tetapi belakangan ini, DD lebih sering di rumah ketimbang keluar bekerja atau semacamnya. Bilangnya mah bengkel montir panggilan kalau ada yang manggil, kalau enggak ada yang manggil nganggur di rumah, jelas dia. Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, kediaman pelaku berinisial DD. Sementara ini dugaannya bocah perempuan tersebut meninggal karena dibunuh DD lalu dimasukkan dalam lubang mesin pompa air. Hal itu setelah dilakukan TKP di lokasi rumah tempat korban GH ditemukan. Kami sedang melakukan cek ulang TKP yang mana TKP ini merupakan rumah pelaku, kata Firdaus, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Firdaus mengatakan, korban diduga dibunuh pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, dengan cara dibekap menggunakan bantal. Keesokan harinya, orang tua bersama warga melihat gelagat mencurigakan di kediaman pelaku hingga dilakukan penggerebekan pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Korban dibekap dengan menggunakan bantal dan menggunakan tangan kanannya pelaku mencekik korban, sehingga korban meninggal dunia, kata Firdaus. Sementara untuk jasad korban, dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Rumah pelaku yang juga tempat kejadian perkara pun dilingkari garis polisi guna proses penyidikan. Posisi korban ditemukan di belakang rumah, tepatnya di dalam lubang mesin pompa air terbungkus karung. Persis di belakang rumah, di dalam galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter, tepatnya di lubang tempat mesin pompa air, kata Firdaus. Berdasarkan saksi di sekitar lokasi, pada Jumat pagi korban terakhir terlihat bermain di tanah lapang dekat kediaman DD. Pada saat sedang bermain, saksi warga sekitar juga mengetahui keberadaan pelaku yang memantau korban sedang bermain. Polisi duga kasus pembunuhan bocah perempuan di Bekasi terkait praktik perdukunan. Polres Metro Bekasi Kota menyatakan kasus pembunuhan bocah perempuan inisial GH terkait praktik perdukunan. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus setelah pihaknya melakukan olah TKP di rumah DD tempat ditemukannya jasad DD. Dugaan praktik perdukunan karena polisi temukan barang bukti berupa kendi, keris dan sesaji di rumah yang ada di RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini. Di dalam rumah pelaku ditemukan media semacam praktek dukun, ini kami masih dalami, jelas Firdaus. Selain itu juga terdapat foto-foto anak kecil hingga dugaan pembunuhan ini karena praktik perdukunan. Ini kami masih dalami, jelas Firdaus. Ia juga mengatakan, pihaknya menemukan 2 titik lubang galian. Ada 2 titik,
Satu titik memang direncanakan pelaku untuk menanam, mengubur, korban, kata Firdaus. Firdaus menjelaskan, lubang galian berada di dalam rumah, tepatnya di lantai ruangan bagian belakang. Satu lubang masih dalam keadaan utuh, belum ditutup rapat sementara satu lubang lagi sudah tertutup semen. Polisi melakukan pembongkaran lubang ditutup semen, hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada korban lain. Polisi bahkan sampai menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP, 2 kali, satu titik lagi kami duga mungkin ada korban lainnya, tapi kami sudah lakukan penggalian sedalam 1 meter namun tidak ditemukan, tegasnya. Dugaan khawatir ada korban lain bukan tanpa alasan, galian semen di lantai rumah pelaku mencurigakan karena terlihat baru. Dari hasil pengamatan diduga ada satu titik yang kami lihat secara fisik itu ada lokasi tempat semen yang masih baru, tegasnya. Kasus pembunuhan bocah 9 tahun ini masih dalam penyelidikan. Pelaku berinisial DS sudah diringkus Polres Metro Bekasi Kota. Sebelumnya diberitakan, gadis berusia 9 tahun berinisial GH dikabarkan hilang sejak Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Keluarga didampingi warga dan pengurus RT melakukan pencarian, lalu mengerebek kediaman pelaku dan berhasil menemukan korban pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari. Posisi korban ditemukan di bagian belakang rumah, tepatnya di dalam lubang mesin pompa air terbungkus karung. Warga Bantar Gebang, Kota Bekasi, digegerkan dengan penemuan mayat bocah terbungkus karung di sebuah lubang mesin pompa air. Bocah tersebut berinisial GH, 9 tahun, yang ditemukan di dalam lubang berukuran 60 x 60 cm dengan kedalaman sekitar 2 meter. Lubang mesin pompa air itu berada di belakang rumah milik warga bernama Didi alias DS, 61 tahun. Didi pun diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap bocah tersebut. Lantas, siapakah sosok Didi? Dilansir dari Tribun Jakarta, Didi adalah warga RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di rumahnya, ditemukan berbagai barang-barang yang berkaitan dengan praktik perdukunan. Oleh karenanya, Didi diduga adalah seorang dukun. Di kalangan tetangga, Didi dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Warga setempat, Umah mengatakan, Didi jarang sekali keluar rumah. Enggak pernah keluar di dalam terus, rumahnya aja depannya gak pakai lampu kayak rumah kosong, kata Umah. Umah mengaku, tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Didi secara pasti. Udah lama puluhan tahun tinggal di sini, enggak kerja setahu saya di rumah terus keseringan cuman jarang keluar, jelasnya. Berdasarkan informasi, kata Umah, Didi sempat bekerja sebagai montir panggilan. Tetapi, Didi jarang mendapatkan panggilan belakang ini. Umah menerangkan, rumah yang menjadi tempat tinggal sekaligus tempat kejadian perkara, TKP, pembunuhan itu adalah milik Didi pribadi. Saat awal menempati rumah itu, Didi tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Tetapi, belakangan Didi hidup sebatang kara sejak istri dan anaknya memilih untuk keluar rumah karena seringnya cekcok masalah rumah tangga. Polsek, tim dari unit reskrim Polsek Bantar Gebang telah mengamankan pelaku dan juga mengamankan korban. Nah, saat ini korban sedang dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri. Lokasi penemuan korban, Pak? Lokasi penemuan korban persis di belakang rumah, di dalam galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter. Di lubang mesin pompa air? Iya benar, tepatnya di lubang tempat mesin pompa air. Korban terbungkus karung, Pak? Iya benar, korban dalam kondisi terbungkus karung, yang karung ukuran 50 kg. Posisinya setengah panjang atau gimana? Posisinya pada saat itu pakai baju dan celana. Ya. Ada luka terbuka gitu, Dan? Ini masih dilakukan otopsi terhadap korban, mohon waktunya. Oke. Terungkap, temuan jasad bocah perempuan berusia 9 tahun terbungkus karung di Bekasi mirip kasus serial killer Wawon CS yang menggemparkan publik. Diketahui, bocah berinisial GH itu ditemukan tak bernyawa pada lubang mesin air rumah Didik Setiawan alias DS, 61 tahun, di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 2 Juni 2024. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP, di rumah Didik Setiawan. Hasilnya, petugas menemukan benda-benda yang kerap dipakai untuk sarana praktik perdukunan antara lain kendi, keris, sesajen dan foto-foto anak kecil.
Dugaan praktik perdukunan di balik aksi pembunuhan keji itu pun muncul. Ini kami masih dalami, kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus. Kasus pembunuhan bocah berusia 9 tahun itu mirip dengan tragedi serial killer Wawon CS yang terjadi di Bekasi dan Cianjur. Tribuners masih ingat. Kasus Wawon CS telah diputus di Pengadilan Negeri Bekasi pada Rabu, 1 November 2023. Terdakwa Wawon CS selamat dari hukuman pidana mati. Hal yang sama menjadi latar belakang kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Wawon CS. Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Fadil Imran menyebut kasus pembunuhan ini adalah serial killer yang dikemas supranatural dengan janji membuat menjadi kaya. Polisi memastikan sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat merupakan korban pembunuhan dengan cara diracun dengan pestisida. Fadil mengatakan salah satu pelaku yakni Wawon merupakan suami siri dari korban meninggal dunia bernama Ai Maimunah, 40. Sedangkan dua korban tewas lainnya yakni Ridwan Abdul Muiz, 20 tahun, serta M. Rizwandi, 16 tahun, merupakan anak Maimunah dari mantan suaminya. Sementara itu satu korban lainnya yang masih dirawat, yakni Nas, 5. Satu orang lainnya yang masih dirawat juga adalah pelaku MDD Solihin yang ikut keracunan. Polisi duga kasus pembunuhan bocah perempuan di Bekasi terkait praktik perdukunan. Polres Metro Bekasi Kota menyatakan kasus pembunuhan bocah perempuan inisial GH terkait praktik perdukunan. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus setelah pihaknya melakukan olah TKP di rumah Dede tempat ditemukannya jasad Dede. Dugaan praktik perdukunan karena polisi temukan barang bukti berupa kendi, keris dan sesaji di rumah yang ada di RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini. Di dalam rumah pelaku ditemukan media semacam praktek dukun, ini kami masih dalami, jelas Firdaus. Selain itu juga terdapat foto-foto anak kecil hingga dugaan pembunuhan ini karena praktik perdukunan. Ini kami masih dalami, jelas Firdaus. Ia juga mengatakan, pihaknya menemukan 2 titik lubang galian. Ada 2 titik, 1 titik memang direncanakan pelaku untuk menanam, mengubur, korban, kata Firdaus. Firdaus menjelaskan, lubang galian berada di dalam rumah tepatnya di lantai ruangan bagian belakang. 1 lubang masih dalam keadaan utuh, belum ditutup rapat sementara 1 lubang lagi sudah tertutup semen. Polisi melakukan pembongkaran lubang ditutup semen, hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada korban lain. Polisi bahkan sampai menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP, 2 kali, 1 titik lagi kami duga mungkin ada korban lainnya, tapi kami sudah lakukan penggalian sedalam 1 meter namun tidak ditemukan, tegasnya. Dugaan khawatir ada korban lain bukan tanpa alasan, galian semen di lantai rumah pelaku mencurigakan karena terlihat baru. Dari hasil pengamatan diduga ada 1 titik yang kami lihat secara fisik itu ada lokasi tempat semen yang masih baru, tegasnya. Kasus pembunuhan bocah 9 tahun ini masih dalam penyelidikan, pelaku berinisial DS sudah diringkus Polres Metro Bekasi Kota. Sebelumnya diberitakan, gadis berusia 9 tahun berinisial GH dikabarkan hilang sejak Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Keluarga didampingi warga dan pengurus RT melakukan pencarian, lalu mengerebek kediaman pelaku dan berhasil menemukan korban pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari. Posisi korban ditemukan di bagian belakang rumah, tepatnya di dalam lubang mesin pompa air terbungkus karung.